Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang berhati-hati saat sopir mengganti ban, sebuah truk di Lombok Barat terguling dan memacetkan arus lalu lintas. Rawan sengketa hukum, ribuan aset Pemda NTB yang belum tersertifikasi diawasi KPK. Sambut HUT RI, warga di Lombok Barat gelar lomba gerak jalan menggunakan kostum unik. Bersama saya Rahai Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kurang berhati-hati saat mengganti ban, sebuah truk bermuatan pupuk organik terguling di Jalan Raya Bypass Bandara Internasional Lombok, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Truk naas yang dikemudikan Akub Saiful sebelumnya mengalami pecah ban kiri saat melintas di jalan tersebut, kemudian berhenti untuk menggantinya. Beratnya muatan dan tidak kuatnya dongkrak pengganjal ban truk diduga menyebabkan truk terguling. Hal itu membuat hampir seluruh muatannya meluber ke jalan sehingga memacetkan arus lalu lintas. Lagi buka ban, terus dongkraknya kembali. Oh, dia lepas dongkraknya. Oh, gitu. Udah lagi dipasang bannya, udah dimasukin. Oh, lepas jadi dongkraknya itu. Iya. Terus masnya enggak kenapa-napa? Alhamdulillah, lari semua. Ada 3 orang tadi. Dia pecah ban berarti tadi ya? Iya. Polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Ketika melewati kantor camat Kuripan, ban belakang kiri pecah sehingga sopir turun untuk mengganti. Saat mengganti ban, pijakan dongkrakan amblas sehingga truk terbalik ke kiri dan memakan sebagian badan jalan. Anggota jaga Polsek Kuripan langsung ke TKP dengan mengadakan pengaturan dan mengalihkan jalur melalui depan Polsek Kuripan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Sang sopir dan kondekturnya berhasil menjauh dari truk saat hendak terguling. Polisi telah memanggil mobil derek untuk meminggirkan truk agar tidak mengganggu lalu lintas. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Dua anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada kasus korupsi kredit usaha rakyat Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2022. Keduanya yakni Sidik Maulana dan Mahrub merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Mereka dinyatakan tersangkut kasus korupsi pengadaan sapi yang merugikan negara hingga 21,3 miliar rupiah. Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Lombok Tengah menilai upaya yang dilakukan dua politisi tersebut murni dalam kapasitas sebagai anggota dewan untuk membantu warga mengakses kredit dari perbankan. Proses pengadaan sapi saat itu terkendala karena terjadi wabah penyakit kuku dan mulut, sehingga menyebabkan penyalurannya terhambat. Saya tahu kalau beliau melakoni itu dalam rangka membantu masyarakat, kan? Dalam rangka membantu masyarakat untuk memiliki sapi gitu ya. Makanya ada program itu ya, teman-teman ini membantu kan gitu. Nah, bagus awalnya kan, tidak ada persoalan gitu. Tapi pada saat itu kan terjadi PMK. PMK akhirnya ada yang mati, ada yang sakit gitu. Partai Keadilan Sejahtera menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan memberikan bantuan hukum kepada kedua kadernya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti belum tersertifikasinya ribuan aset daerah yang dikelola provinsi dan kabupaten.
Perwakilan KPK mendata dari 12.000 aset yang tersebar di NTB, baru 6.000 aset yang sudah tersertifikasi, sementara sisanya belum diurus. Tidak adanya sertifikat menyebabkan aset rawan digugat atau dikuasai oleh warga atau investor. Sejumlah aset yang menjadi sorotan di antaranya lahan dan bangunan Lombok City Center dan bangunan Akademi Manajemen Mataram yang dimiliki Pemda Lobar, serta aset milik provinsi di kawasan Gili Trabena yang disewa investor. 12.000 baru kira-kira 6.000 yang sertifikat. CNPB. Jadi masih 50% seluruh Pemda Lombok Sumbawa. Ya. Harus ada breakthrough, harus ada percepatan. Selama dikuasai itu ada terobosan, masih bisa bikin sertifikat pakai surat pendataan. Jangan sampai lagi fungsi KPK ada pembiaran atau kesengajaan atau bahkan mensrea. Karena sudah kita lihat di lapangan bareng-bareng kan, kok pemanfaatan aset ini kontraknya seperti apa itu? Mana ada kontrak tanpa jangka waktu misalkan, ya LCC ini saya bicara, ya. Terus apa namanya sertifikatnya dikasihkan, ya ke investor. Ke investor. KPK mendesak Pemda memprioritaskan percepatan sertifikasi aset agar bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan petani di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat mempertanyakan progres pembangunan bendungan Meninting yang belum beroperasi secara optimal. Hal itu karena warga telah lama menunggu penyaluran air ke lahan mereka. Untuk jangka pendeknya, untuk ketahanan pangan, jadi masyarakat yang dulunya bisa bercocok tanam hanya 2 kali menanam, 1 kali menanam padi dalam 1 tahun, dan insya Allah kalau begitu adanya bendungan Meninting ini, insya Allah masyarakat kami yang ada di Bukit Tinggi dan Penimbung dan sekitarnya akan bisa bercocok tanam sesuai dengan apa yang ada, yang kebiasaannya yaitu 2 kali padi dan 1 kali palawija. Menanggapi hal itu, pejabat pembuat komitmen Badan Wilayah Sungai memastikan bendungan Meninting akan beroperasi tahun ini dan pembangunannya telah mencapai 79%. Bendungan Meninting ini dibangun dengan latar belakang yang pertama, ketersediaan air di Lombok bagian barat wilayah sungai relatif cukup, sementara wilayah potensi irigasi bagian tengah dan bagian selatan ketersediaan air sangat kurang. Pembangunan bendungan yang dibangun di lahan seluas 50 hektar menelan biaya 875,24 miliar rupiah. Bendungan diperkirakan menampung air sebanyak 12 juta meter kubik dan bisa disalurkan ke 1.559,3 hektar lahan pertanian di wilayah barat dan utara Pulau Lombok. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.